Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arvin Nugrosudin, NIM 2018 06102225, mahasiswa pada mata kuliah Hukum Lingkungan kelas I, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, akan mempresentasikan hasil dari penyusunan artikel yang mengangkat judul Upaya Mempertahankan Kelestarian Lingkungan di Tengah Agenda Pembangunan Ibu Kota Baru. Kemudian, tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji mengenai rencana pembangunan ibu kota baru yang menjadi isu nasional. Pengajian penulisan ini meliputi berbagai hal berkaitan dengan persoalan apa yang dihadapi oleh pemerintah ketika memutuskan untuk merencanakan pembangunan ibu kota baru. Kemudian berkaitan dengan isu lingkungan, apa dampak yang dapat timbul dari pembangunan ibu kota baru, dan bagaimana upaya untuk mempertahankan kelestarian lingkungan di tengah agenda pembangunan ibu kota baru tersebut. Dalam hal melakukan pembangunan, apalagi bersinggungan dengan hajat hidup orang banyak, sebaiknya perlu dilakukan berbagai pengkajian dan memberikan pertimbangan yang matang, sehingga proyek-proyek tersebut dapat diselesaikan tanpa adanya hambatan dan meminimalkan potensi-potensi negatif kepada masyarakat. Terpilihnya Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota negara merupakan warna baru bagi Indonesia. Pendapat dari masyarakat pun beragam. Namun, masyarakat Kalimantan Timur patut berbangga hati atas terpilihnya provinsinya yang dianggap ideal untuk menjadi ibu kota negara yang baru. Terpilihnya Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Pasar Utara telah memenuhi syarat sebagai ibu kota negara yang baru dari hasil studi selama 3 tahun, di mana kedua daerah tersebut memiliki risiko bencana yang kecil. Usulan pemindahan ibu kota ke Kalimantan juga telah mempertimbangkan manfaat agregat dibanding pemindahan ke lokasi lain. Pertama, Kalimantan, tempatnya Kalimantan bagian selatan, adalah kawasan tengah Indonesia yang membuat biaya pergerakan dari Pulau Jawa yang dihuni oleh 59% penduduk nasional tidak terlalu tinggi. Kedua, Kalimantan adalah sumber utama bahan baku energi nasional seperti batu bara, minyak bumi, dan gas. Ketiga, sumber air memadai untuk kebutuhan jangka panjang. Sejauh program pelestarian lingkungan berjalan baik dan teknologi pengelolaan air digunakan sebagaimana mestinya. Keempat, Kalimantan merupakan daerah dengan kepadatan penduduk paling rendah di Indonesia bersama Papua. Kelima, Kalimantan adalah pulau yang paling aman dari ancaman bencana gempa bumi di Indonesia. Dan keenam, Kalimantan adalah salah satu wilayah yang mengalami proses pertumbuhan dan sirkulasi modal yang tidak adil dan sangat tidak seimbang di Indonesia. Kemudian setelah berbagai pertimbangan-pertimbangan tersebut, lantas bagaimana upaya untuk mempertahankan kelestarian lingkungan? Berikut akan kami uraikan upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak-pihak terkait untuk mengatasi potensi kelestarian lingkungan yang dapat terganggu atas pembangunan ibu kota tersebut. Upaya yang pertama yang dapat dilakukan adalah 1. Pembangunan kawasan konservasi hutan. Secara tingkatan, hutan konservasi pun juga diatur kawasan yang diprioritaskan, yaitu berturut-turut kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman baru. Kawasan hutan suaka alam terdiri dari agar alam dan suaka marga satwa. Sedangkan kawasan hutan pelestarian alam yang termasuk di dalamnya adalah taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata. Yang kedua, membentuk undang-undang tentang pengelolaan hutan di sekitar ibu kota. Hadirnya undang-undang tersebut sebagai payung hukum terhadap berbagai persoalan terkait dengan kelestarian hutan. Undang-undang yang dibentuk atau disusun bersifat lex spesialis, tidak berpatok kepada undang-undang konservasi hutan yang sudah berlaku karena undang-undang tersebut masih bersifat general. Dengan langkah tersebut, maka kelestarian lingkungan di Kalimantan dapat lebih terjamin. Upaya tersebut sebagai langkah konkret karena Kalimantan merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang dijadikan sebagai paru-paru dunia
dan hamparan hutan yang luas. Ketiga, pemberdayaan masyarakat adat. Upaya masyarakat adat untuk mengembangkan komunitasnya tentu menjadi tugas berbagai elemen bangsa, karena masyarakat adat merupakan bagian dari bangsa ini. Berbagai upaya penting yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adat adalah: pertama, reorientasi masyarakat adat dalam pembangunan. Kedua, gerakan sosial masyarakat adat. Dan ketiga, membangun institusi lokal masyarakat adat. Dan yang keempat, pengembangan kapasitas masyarakat adat. Yang keempat adalah pembangunan kawasan budaya adat Kalimantan. Pemerintah dapat menginisiasi berbagai program terkait dengan pelestarian budaya Kalimantan dengan cara yang pertama dapat dilakukan adalah melakukan sinergi antar tokoh budaya setempat dan pemerintah daerah. Langkah tersebut sebagai upaya untuk melakukan pendataan dan pemetaan atas langkah ke depan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, menentukan kawasan mana yang potensial untuk dijadikan sebagai pengembangan kawasan budaya. Kawasan budaya tersebut dapat mengadopsi konsep yang lebih milenial atau yang lebih ramah terhadap berbagai golongan, sehingga setiap elemen masyarakat dapat saling bersinergi untuk melestarikan kebudayaan adat Kalimantan tersebut. Kemudian yang kelima, penyelamatan satwa endemik. Suatu jenis satwa dapat digolongkan sebagai satwa yang dilindungi apabila telah memenuhi 3 kriteria, yaitu pertama, memenuhi populasi yang kecil. Kedua, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam. Dan ketiga, penyebaran terbatas. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengamatan jenis tumbuhan dan satwa. Hal ini penting untuk diketahui untuk mempermudah dalam menentukan jenis satwa yang akan dilindungi. Jadi kesimpulannya adalah kelestarian lingkungan merupakan isu penting dalam keberlangsungan pada tiap pemerintahan. Berkaca pada fakta bahwa Indonesia merupakan negara agraris, maka Indonesia mempunyai tugas besar. Adanya agenda untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan tentu menimbulkan pro dan kontra. Untuk itu, langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah haruslah berorientasi kepada kepentingan masyarakat luas, utamanya kepada kepentingan masyarakat daerah. Memberikan prioritas kepada putra daerah Kalimantan Timur untuk ikut serta dalam kinerja pemerintahan bisa menjadi salah satu langkah konkret untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat setempat tanpa harus meninggalkan kultur dan budaya asli masyarakat Kalimantan Timur tersebut. Sekian presentasi mengenai artikel saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.